streets are empty. The only thing now. Baik, kita ketemu kembali pada materi lanjutan. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai efek Doppler. Ya, peristiwa efek Doppler ini adalah salah satu gejala dari gelombang bunyi. Bagaimana gejala yang bisa kita lihat? Bagaimana sebenarnya peristiwa efek Doppler ini? Jadi ilustrasi sederhana, saya mulai misalkan seperti ini. Jadi kalau ada ini sumber bunyi mengeluarkan 600 Hz. Di sini ada mendengar 600 Hz. Maka ketika sumber bunyi ini mendekati pendengar, tentu yang didengar bukan lagi 600, tapi lebih besar dari 600. Itulah yang dikaji oleh efek Doppler. Atau ketika sumber bunyi ini menjauhi pendengar, pasti lebih kecil dari 600 bunyi yang didengarkannya. Tidak hanya sumber yang bisa bergerak, pendengar juga. Kalau pendengar menjauhi, apakah bunyinya 600 lagi? Tidak, pasti lebih kecil. Kalau pendengar mendekati sumber, apakah 600? Tidak, pasti akan lebih besar intensitas yang didengarkannya. Jadi efek Doppler dapat dikatakan sebagai peristiwa perubahan frekuensi gelombang bunyi akibat adanya gerak relatif. Siapa yang kemungkinan bergerak, yakni pengamat ataupun sumber bunyi. Jadi kalau sama-sama diam, berapa yang dikeluarkan oleh penghasil bunyi itu segitulah didengarkan terus. Tetapi kalau ada salah satunya bergerak, menjauhi atau mendekati, maka frekuensinya nggak sama lagi didengarkan, pasti berubah. Baik, konsep efek Doppler pertama kali dikemukakan oleh Christian Andreas Doppler. Siapa dia? Dia seorang pakar matematika dan fisika berkebangsaan Austria yang dikenal dunia melalui berbagai temuan dan penelitiannya. Baik, bagaimana nanti kita merumuskan rumus untuk persamaan di efek Doppler itu? Oke, secara umum dituliskan dengan Fp sama dengan P plus minus PP per P plus minus PS dikali Fs. F itu adalah frekuensi pendengar Fp, Fs adalah frekuensi sumber. Sedangkan P ini dikenal dengan nama cepat rambat bunyi di udara. Nanti kalau di soal tidak ada besarnya dari cepat rambat bunyi di udara, maka yang kita gunakan adalah sebesar 340 meter per sekon. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, nilai PP. PP itulah kecepatan pendengar. Ya, tadi saya katakan seperti ini, pendengar juga bisa bergerak. Maka PP itu adalah kecepatan pendengar. Kapan itu PP itu bertanda positif? Tambah kita buat di sini. Kalaulah ini pendengar, ini misalkan pendengar lalu ini sumber. Kalau pendengar mendekati sumber, maka PP itu bertanda positif. Sudah. Lalu yang berikut, kalaulah pendengar menjauhi sumber, maka PP itu akan bertanda negatif. Sebaliknya nanti bagaimana dengan sumber Vs? Kalau nanti sumber mendekati, maka Vs-nya itu yang negatif. Sedangkan kalau sumber menjauhi nanti pendengar, maka Vs-nya itu menjadi positif. Sebagai contoh misalkan saya buat ilustrasinya. Di sini ada pendengar, di sini ada sumber. Pendengar mengejar sumber, sumber meninggalkan pendengar. Maka pendengar mendekati berarti PP-nya positif. Sumber menjauhi berarti, kalau sumber menjauhi berarti PS-nya positif. Maka rumusnya nanti dapat ditulis Fp sama dengan P plus PP ini per P plus PS dikali dengan frekuensi sumber. Itulah nanti dia. Kalau misalkan sama-sama menjauhi, ini sumber, ini pendengar, sama-sama menjauhi seperti ini, berarti
PS menjauhi positif, PP menjauhi negatif. Maka rumusnya FP sama dengan P kurang PP per P kurang tambah PS kali Fs. Karena tadi kan rumus umumnya ini. Tanda positif negatif itu kalau PP positif pendengar mendekati, negatif pendengar menjauhi. Kalau PS positif itu pendengar menjauhi, sedangkan PS negatif kalau pendengar mendekati. Lalu bagaimana contoh aplikasi? Nah, di sini ada saya buat satu soal. Sebuah kereta api bergerak dengan kecepatan 36 km per jam, membunyikan sirine, berarti sumbernya lah kereta api. Jadi kalau saya buat di sini misalkan 36 km per jam, ini kan masih belum satuan SI, maka saya rubah 10 meter per sekon. Jadi kereta api ini akan melewati jembatan, berarti dia menuju jembatan. Jadi contohnya misalkan ini kereta apinya, ini jembatan. Sudah, di jembatan ini ada seseorang yang akan mendengar sedang berdiri. Jadi sumber mendekati berarti kurang, kan? Kalau pendengar ataupun sumber diam, nanti kebetulan di sini pendengarnya yang diam, maka PP-nya 0. Maka nanti kalau rumus umumnya tadi kan FP tambah PP P tambah PP per P plus minus PS kali Fs. Oke, karena tadi pengamatnya dalam diam, cukup kita buat tambah PP. Walaupun nanti hasilnya nilainya 0, ini tambah ya. Lalu yang berikut, kalaulah nanti P kurang, ini kurang dari mana? Karena tadi sumbernya mendekati. Kalau sumber mendekati tadi kan, betul masih ada di sini. Sumber mendekati pendengar, maka PS-nya negatif. Maka 340 per 340 kurang 10, tadi 10 ya. Berarti 340 dikali 4950 dibagi dengan 330. Nanti kamu cek, hasilnya adalah 5100 Hz. Kita bisa melihat contoh lain. Misalkan sebuah kapal terbang atau pesawat ya, mendekati sirine. Jadi kalau misalkan digambarkan sketnya, ini sirinenya, sudah, sirinenya pasti diam kan, tiang menara ya. Lalu ada pesawat datang mendekati sirine, ini pesawatnya mendekati sirine. Kalau mendekati berarti PP-nya positif kan, pendengar mendekati. Lalu dikatakan di soal ini frekuensi sumbernya adalah 1000 Hz, sedangkan frekuensi yang didengar oleh orang yang ada di pesawat adalah 1050. Ditanya berapakah kecepatan pesawat ini? Maka secara umum tadi rumusnya kan FP sama dengan P plus minus PP per P plus minus PS dikali Fs. Sudah, itu langkah pertama. Lalu P plus PP, kenapa ini tambah pendengar? Oke, karena nolnya dia nggak masalah, tambah 0 kurang 0 nggak jadi masalah ya. Fs berapa yang didengar? Ini kan FP yang didengar. Yang didengar adalah 1050. Oke, lalu 340 tambah PP, 340 kurang 0. Ini kecepatan rambak bunyi di urar 340 kali 1000. Apa ini yang 1000 ini? Ini adalah frekuensi sumber. Frekuensi sumber tadi. Oke, 1050 per 1000 dikali 340 sama dengan 340 ditambah, tahu dari mana ini ya? Ini 1000-nya saya pindahkan ke sebelah kiri. Di 1050 per 1000, ini 340 tambah 0 kan 340. Ini kalau dipindah ke sebelah kanan kan jadi pengali. Berarti 1050 dikali 340 per 1000. Dapatlah 357.
sama dengan 340 tambah PP. 357 dikurang 340 sama dengan PP. Maka PP itu sama dengan 357 dikurang 340. Itu sama dengan 17 meter per sekon. Yang perlu kita perhatikan, kita paham kapan itu PS-nya positif, kapan itu PS-nya negatif, kapan itu PP-nya positif, kapan itu PP-nya negatif. Baik, yang berikut kita akan melihat materi juga yang masih ada hubungannya dengan efek Doppler, yakni peristiwa yang berikutnya, apa yang dikenal dengan nama pelayangan bunyi. Pelayangan bunyi sebenarnya interferensi dua gelombang yang memiliki frekuensi sedikit berbeda. Ilustrasinya seperti ini. Ini ada sumber bunyi pertama menghasilkan 10 Hz. Sudah. Ada sumber bunyi kedua 12 Hz. Jadi ada dua sumber bunyinya. Jadi didengar oleh seseorang. Ini dalam keadaan diam. Maka berapakah layangan yang didengarkannya adalah selisih dari keduanya. Jadi 10 dan 12. 10 kurang 12 itu sama dengan minus 2. Tetapi frekuensi ini sendiri tidak ada notasinya negatif. Maka untuk mendapatkan hasil yang positif, maka dibuat frekuensi layangan sama dengan harga mutlak. Kan harga mutlak dari frekuensi yang didengar oleh pendengar dari sumber yang pertama, frekuensi yang didengar oleh sumber yang kedua. Dapatlah dia 10 dikurang 12 sama dengan 2 di harga mutlakkan. Tapi nanti ini akan berubah jika, nah ini yang masalahnya. Itu kan kebetulan di soal kita ini pengamatnya itu kan atau pendengarnya itu diam. Coba misalkan ini bergerak kemari. Tadi kan 10 Hz untuk dia diam, maka nggak mungkin lagi kalau dia udah mendekati ini, maka suaranya akan semakin besar kalau mendekati ini. Maka masuklah rumus Pythagoras. Masuklah nanti rumus efek Doppler itu. Atau yang satu lagi menjauhi. Tadi kan kalau diam dia 12 Hz ini. Kalau menjauhi pasti lebih kecil dari sini kan? Pasti lebih kecil dari sini. Menjadi misalkan 11, 10 dan seterusnya. Jadi selisih yang didengarkan dari sumber pertama dan sumber kedua itulah yang dikenal dengan nama pelayangan. Baik, di sini ada saya buat satu contoh kolaborasi antara efek Doppler dan pelayangan bunyi. Seorang anak yang berdiri di samping sumber bunyi dengan frekuensi 676 Hz. Jadi ini sumber bunyinya. Sumber bunyi yang pertama. Frekuensinya 676 Hz. Anak ini mendengarkan dalam keadaan diam. Itu yang pertama. Lalu sumber bunyi lain yang besarnya 676 mendekati. Ada sumber bunyi lain yang besarnya 670. Berarti ada dua sumber bunyinya. Ini PS ya. Mendekati. Jadi kalau sumber mendekati pendengar itu negatif. Nah, lihat cek lagi nanti. Maka pastilah ada perbedaan yang didengarkan. Kalau yang ini tadi sama-sama diam, berarti yang didengarkannya 676. Itu bisa dibuktikan oleh efek Doppler bahwa Fp1 sama dengan P plus minus PP per P plus minus PS pada Fs1. Di sini pendengarnya untuk yang ini, untuk sumber pertama ini diam, lalu sumbernya juga diam untuk ini ya, untuk dua cerita yang berdua ini. 00, 340, 340 coret, tinggallah 676. Berbeda dengan ini. Di sini memang benar bahwa pendengarnya diam. Tetapi di sini kecepatan sumbernya ada minus 2. Minus 2 ya. Maka nanti apa yang kita dapatkan kalau nanti kita hasilkan dia, karena dia kurang, berarti 3. Ini bukan 332 ya, tapi 338. Sudah? 338. Ini boleh coret, dapat 2 dikali 6, 2 dikali 3 40, 6 80 Hz.
Baik, inilah yang didengarkan dari sumber yang pertama. Inilah yang didengarkan dari sumber yang kedua. Kenapa makin besar? Tadi kan awalnya 676. Kenapa makin besar? Tadi 676. Sekarang jadi 680 karena dia mendekati. Selisih dari yang didengar dari sumber pertama dan sumber kedua itulah yang dikenal dengan nama layangan. Itulah yang kita kenal dengan nama layangan. Berarti 676 dikurang 680 itu sama dengan 4 Hz. Itulah layangan yang didengar oleh anak itu kalau nanti kejadiannya seperti ini. Dua sumber bunyi, satu dalam keadaan diam dan satu lagi mendekati pendengar. Dengan catatan bahwa frekuensi sumber 1 676 dan frekuensi sumber 2 676. Kalau sama-sama diam berarti layangannya 0. Kenapa? 676 dikurang 676. Kalau ini diam kan? Itulah untuk layangan. Baik, itu saja penjelasan kita untuk materi gelombang bunyi, dan ini menjadi topik terakhir gelombang bunyi mengenai efek Doppler dan pelayangan bunyi. Sampai ketemu kita ke video berikut. Semoga kita dalam keadaan sehat.